Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas pengantar ilmu pemerintahan pada pertemuan ke-14 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMP. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu perkembangan konsep atau paradigma dari government ke governance. Yang kedua yaitu sound governance. Yang ketiga dynamic governance. Yang keempat yaitu open governance. Nah, yang pertama yaitu perkembangan konsep atau paradigma dari government ke governance. Yang mana ilmu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom, yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan. Banyak ahli mengemukakan beberapa pendekatan yang perlu dilakukan dalam membedah fenomena pemerintahan berdasarkan referensi dan pengalaman hasil penelusurannya. Setiap ahli memiliki basis argumentasinya karena dipengaruhi oleh waktu, tempat, situasi, peristiwa, dan sistem yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan dinamika perkembangan ilmu pemerintahan dari waktu ke waktu. Namun, di balik itu semua, tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah atau gejala peristiwa pemerintahan yang terus berkembang dengan nilai sejarah suatu negara dan pengalaman penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh karena itu, ditemukan perbedaan pokok bahasan ilmu pemerintahan pada setiap negara dan bahkan perbedaan tersebut juga ditemukan dari periode waktu tertentu. Government atau lembaga politik formal. Menurut Goffard pada tahun 2001, dalam periode ini fokus studi pemerintahan adalah mendefinisikan lembaga-lembaga pemerintahan, bagaimana lembaga-lembaga tersebut terinstitusionalisasikan, yaitu merujuk pada proses pembentukan dan pengelolaannya, dan dinamika bekerjanya lembaga-lembaga tersebut. Pada perkembangannya, cakupan politik dan pemerintahan mengalami perluasan, di mana fenomena kekuasaan yang menjadi objek utama, disiplin tidak bisa lagi dipahami hanya dengan melihat bekerjanya institusi-institusi formal negara, namun bisa dipahami secara komprehensif dengan memasukkan dimensi masyarakat atau society. Perkembangan ini ditandai dengan lahirnya konsep-konsep demokrasi modern dan maraknya kajian tentang civil society. Perluasan politik dan pemerintahan terus berlanjut, dan periode awal pada tahun 1990-an menjadi saksi diwacanakannya konsep governance. Governance sendiri mendefinisikan 3 ranah penting dalam kajian politik dan pemerintahan negara, yaitu negara, masyarakat, dan pasar, serta bagaimana relasi di antara ketiga ranah tersebut. Konsep tata kelola pemerintahan. Sound governance atau dynamic governance dan open government adalah konsep evolusi dari good governance. Konsep-konsep ini hanya bertujuan untuk mencari cara dan model baru menata dan mengelola pemerintahan dengan baik untuk menyelesaikan masalah pemerintahan. Konsep sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan cara baru dalam sistem tata kelola lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang pertama yaitu sound governance. Studi sound governance diantaranya, menurut Hollidin dan Handini pada tahun 2014, menunjukkan ada pendekatan baru dalam menjalankan program inovatif tradisional, revitalisasi, pasar dan pengelolaan pedagang kaki lima atau PKL melalui pengembangan lingkungan yang adaptif tanpa membuang orientasi menuju pemberdayaan masyarakat. Menurut Firdaus pada tahun 2016, mengeksplorasi dan menganalisis praktek tata kelola sound governance dalam program pengembangan kawasan metropolitan Maminasata yang berfokus pada 5 dimensi, yaitu proses, struktur, nilai, manajemen, dan kebijakan yang bertumpu pada pelaksanaan koordinasi, integritas, sinkronisasi untuk mewujudkan interkoneksi pembangunan lintas kabupaten atau kota,
yaitu kasus Provinsi Sulawesi Selatan contohnya. Konsep ini muncul akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang yang menganggap good governance adalah sebuah konsep kapitalisme negara maju, yaitu negara donor. Sound governance terkait secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan berbagai sistem global untuk memeriksa opsi, solusi, dan masalah tata kelola pemerintahan. Artinya, konsep ini menekankan kolaborasi dengan berbagai sistem global, kerjasama antara setiap negara yang menyetarakan hak antara setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, sehingga eksploitasi dan kapitalisasi ekonomi tidak terjadi lagi. Selanjutnya, dynamic governance. Studi tentang dynamic governance juga pernah dilakukan oleh Gulbrandsen pada tahun 2014, menunjukkan konsep dynamic governance adalah akan lebih bermanfaat apabila kebijakan pemerintah turut berinovasi. Selanjutnya, menurut Rajan pada tahun 2017, mengungkapkan tata kelola organisasi yang dinamis lebih kepada perubahan sistem institusional, lembaga pemerintahan, dengan gerakan reformasi birokrasi, perubahan kebijakan pemerintahan dan devolusi atau desentralisasi strategis kasus negara India. Konsep ini lahir di latar belakangi dari berbagai keunggulan negara Singapura, seperti teknologi, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, sistem politik yang stabil, birokrasi yang bersih, masyarakat yang sudah demokratis. Konsep ini akan tidak bermakna apabila dilakukan pada tempat yang bersumber daya manusia masih rendah, birokrasi yang korup, intervensi politik yang berlebihan, tidak adanya merit system, dan tidak terdapat teknologi terkini. Selanjutnya yaitu open government. Di antaranya disebutkan oleh Yang, Lo, dan Siang pada tahun 2015 menemukan secara khusus faktor-faktor yang berpengaruh dampaknya terhadap inisiatif open governance, diselidiki dari 4 perspektif, yaitu legislasi dan kebijakan, teknologi, organisasi, dan lingkungan. Selanjutnya, menurut Blasio dan Selva pada tahun 2016, mengemukakan kebijakan open governance atau transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan juga digital teknologi menyebar di seluruh Eropa sebagai model pemerintahan yang baru, namun tidak homogen di berbagai negara yang menunjukkan adanya persaingan. Open government lebih menekankan kepada prinsip transparansi tinggi data pemerintahan untuk dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Open governance lebih mirip kepada penerapan sistem elektronik dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Namun, partisipasi masyarakat menjadi hal yang diperhatikan secara bersama dengan pemerintahan. Ikut mengawasi aktivitas pemerintahan, menganggap masyarakat lebih bermakna dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Namun, dalam penerapannya, di antara tempat berbeda seringkali menemui kegagalan. Tidak seluruhnya dimensi, elemen, atau pilar sebuah konsep dapat terlaksana dengan baik. Di sisi lain, partisipasi masyarakat belum dianggap sebagai kekuatan positif untuk merumuskan setiap tindakan dan kebijakan pemerintahan. Beberapa kasus yang telah dibahas sebelumnya juga menunjukkan partisipasi masyarakat tidak memberi arti yang signifikan dalam memberikan pemikiran yang dapat memperbaiki kinerja dan kebijakan pemerintah. Dampak positif dan negatif konsep sound governance, dynamic governance, dan open governance. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, intisari dari konsep di atas adalah inovasi pemerintahan. Namun, kita dapat membahas beberapa efek positif dan negatif dari dimensi tersebut, elemen dan pilar dari konsep-konsep tersebut yang mempunyai kesamaan seperti 1. Transparansi, 2. Policy, 3. Organization and value, atau disebut dengan capabilities, knowledge. Kekuatan dan kelemahan dari konsep tata kelola pemerintahan. Yang pertama yaitu sound governance. Kekuatannya yaitu kerjasama internasional akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah suatu negara dan organisasi. Yang kedua yaitu kelemahannya.
kurang populer dalam implementasinya untuk aktivitas pemerintah dan organisasi. Selanjutnya yaitu dynamic governance. Kekuatannya yaitu dorongan untuk terus meningkatkan tacit dan explicit knowledge. Kelemahannya akan tidak bermakna apabila birokrasi yang korup, spoil system, nepotisme, dan masyarakat belum sepenuhnya demokratis untuk mengawasi aktivitas pemerintahan. Yang ketiga yaitu open governance. Kekuatannya yaitu transparansi dan peluang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas dan pengawasan pemerintah menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari konsep ini, keterbukaan belum tentu akan berkontribusi signifikan terhadap transparansi. Evolusi yang dialami dari berbagai konsep tata kelola pemerintahan, mulai dari good governance, sound governance, dynamic governance, sampai dengan open government, merupakan sebuah konsep rujukan untuk menutupi kelemahan dari konsep sebelumnya. Namun, dalam penerapannya, di antara tempat berada sering sekali menemui kegagalan. Tidak seluruhnya dimensi, elemen, atau pilar sebuah konsep dapat terlaksana dengan baik. Nah, kesimpulannya yaitu, ilmu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom, yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.